get it if I want it. Gotta make to myself a promise. Pernah membayangkan gak sih, ada sebuah negara yang vibe-nya tuh damai, stabil, tapi juga progresif dan gak ketinggalan zaman? Gak perlu jauh-jauh ke Skandinavia, karena ternyata Malaysia, ya, tetangga sebelah kita ini resmi masuk dalam jajaran top 10 negara paling damai di dunia versi Global Peace Index 2024. Kamu gak salah dengar, dunia, bukan cuma Asia Tenggara. Setiap tahun ada laporan bergengsi bernama Global Peace Index yang diterbitkan oleh lembaga riset independen Institute for Economics and Peace. Indeks ini jadi semacam barometer buat ngukur sejauh mana suatu negara bisa menjamin rasa aman, stabilitas sosial politik, dan minimnya konflik. Dan tahu nggak, di antara 163 negara yang dianalisis, Malaysia berhasil nyelip di 10 besar. Posisinya bahkan ngalahin negara-negara yang sering dielu-elukan sebagai role model perdamaian. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya mereka seadem itu? Kalau kita kulik lebih dalam, ada beberapa variabel signifikan yang bikin Malaysia layak menyandang gelar ini. Seperti tingkat kriminalitas yang cenderung rendah, stabilitas institusional dan politik yang cukup terjaga, penegakan hukum yang konsisten dan rasional, dan yang paling filosofis, pluralisme sosial yang dijaga lewat mutual respect antar etnis dan agama. Coba bayangkan, di satu negara kamu bisa nemuin harmoni antar Melayu, Tionghoa, India, hingga etnis-etnis minoritas lain tanpa narasi konflik berlebihan. Yang ada justru simbiosis sosial di pasar, di tempat ibadah, dan di lingkungan kerja. Sebuah living proof bahwa keberagaman itu bisa jadi kekuatan, bukan sumber friksi. Ketika peace bukan sekedar jargon tapi jadi realitas sosial, efeknya tuh terasa nyata banget langsung ke grassroots. Ekonomi jadi lebih bergairah, dunia pendidikan bisa fokus maju tanpa distraksi, sektor pariwisata tumbuh eksponensial karena trust dari wisatawan asing meningkat, dan masyarakat bisa menjalani hidup dengan rasa aman psikologis. Bahkan, Malaysia mulai dilirik sebagai destinasi edukasi, karir, sampai retirement bagi ekspatriat. Karena ternyata definisi damai itu bukan cuma bebas dari perang, tapi juga tentang rasa aman eksistensial dari pagi sampai malam. Sekarang mari kita kontekstualisasikan. Thailand masih kerap dihantui demonstrasi politik, Filipina bergelut dengan persoalan insurgensi di Mindanao. Indonesia punya potensi besar, tapi tantangan kita adalah konflik horizontal, intoleransi berbasis identitas, dan ketimpangan dalam akses hukum. Disinilah Malaysia tampil lebih tertata, lebih predictable secara sosial politik, sebuah sosial ekosistem yang stabil, dan itu menarik minat global. Being peaceful bukanlah destinasi, tapi fondasi. Dengan reputasi sebagai peace-driven nation, Malaysia punya model sosial yang luar biasa buat loncat ke fase pembangunan berikutnya. Jadi hub investasi asing yang low risk, jadi tujuan studi bagi mahasiswa mancanegara, dan jadi tempat tumbuhnya ekosistem startup, UMKM, dan inovasi teknologi berbasis trust dan stabilitas. Di era post pandemi kayak sekarang, narasi perdamaian itu jadi komoditas global, dan Malaysia sudah ambil posisi strategis itu sejak dini. Malaysia udah membuktikan bahwa perdamaian itu bukan mitos, tapi hasil dari tata kelola yang bijak, civic culture yang inklusif, dan visi negara yang holistik. Negara ini ngajarin kita bahwa stabilitas bukan cuma urusan elit politik, tapi hasil kolaborasi antar pemerintah dan warga sipil yang mau saling memahami dan menguatkan. Respect banget buat Malaysia. Semoga jadi inspirasi buat kita semua. Kalau kamu suka konten yang bukan cuma asik tapi juga insightful, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita bakal terus ngulik insight seru dari Asia dan dunia. See you di video selanjutnya.